Oke, baik. Sudah ada 10 dari total total kalian berapa ya? Ini total kalian berapa ya? Bentar, absensi kenapa nanti tadi ya? Hilangin. Bisa, bisa. Admit, ya. Total kalian ada 20 dan yang baru absen 13 orang. Sabar. Santai. Dari 20 udah 16, kayaknya udah cukup. Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Oke. Baik, ketemu lagi. Minggu lalu saya lagi vaksinasi, jadi nggak bisa up, kan? Nggak bisa online. Sebetulnya bisa aja sambil nunggu, cuman nanti fokus akan terpecah gitu loh. Fokus terpecah antara nungguin dipanggil dengan memberikan materi pada kalian. Jadi lebih baik ya sudahlah. Lagian minggu lalu itu materinya sebetulnya bicara tentang dasar-dasar jaringan. Dasar-dasar jaringan itu sendiri kan sebetulnya kalau kalian yang sudah semester 4 bicara tentang jaringan itu harusnya sudah paham lah ya sebetulnya harusnya. Kalaupun tidak ya nanti tinggal mengulang sedikit. Nah, mengapa tetap diberikan dasar-dasar jaringan di dalam materi ethical hacking? Karena kedepannya kita justru banyak sekali bicara tentang jaringan. Namanya ethical hacking itu kan sebetulnya kita nge-hack jaringan yang akan di-hack gitu loh. Maka materi dasar kalau di paling awal itu pengenalan terhadap ethical hacking, setelah itu ya diminta pada kalian untuk melakukan review tentang jaringan itu sendiri, mulai dari topologinya, kemudian server OSI layer, kemudian IP address, dan teknologi media yang digunakan di dalam jaringan. Kenapa? Karena kedepannya bicara tentang ethical hacking ya ujung-ujungnya kita mainin ya itu juga sebetulnya, jaringan-jaringan juga. Baik, kecuali nanti kalau kalian ada pertanyaan silahkan bisa didiskusikan. Saya akan lanjut ke modul 3 saja mengikuti standar di kontrak kuliah kita, yaitu bicara tentang kriptografi. Walaupun kriptografi ini sebetulnya nanti kalian dapatkan secara full itu di semester 5 dan 6. Jadi untuk kalian sangat beruntung sekali
bisa mendapatkan mata kuliah kriptografi itu 2 semester, yaitu 1 semester kriptografi 1, oke, itu basic-basicnya. Kemudian di semester 6 kalian akan mendapatkan kembali kriptografi, yaitu kriptografi 2, yaitu yang biasanya advance-nya. Jadi berdasarkan informasi dari kakak kelas kalian cukup ngebul lah di dalam kriptografi, oke. Tapi harapan saya manfaatkan ilmu kriptografi ini karena kedepannya, karena kalian core-nya, basicnya itu channel security, maka ya mau tidak mau yang akan kalian hadapi ya tentang kriptografi itu sendiri gitu, dengan berbagai macam metode dan segala macam tekniknya. Baik, kita mulai saja tentang kriptografi. Di sini saya akan membawakan kriptografi itu sebagai bahan general saja, karena tadi nanti akan kalian perdalam di mata kuliahnya itu sendiri. Saya hanya memperkenalkan saja sebagai salah satu bentuk materi. Ya lagi-lagi ethical hacking juga akan bicara kriptografi. Contohnya ketika kalian nanti mau crack password misalnya. Nah, ini harus ada kaitan dengan kriptografi. Dia pakainya encrypt apa. Artinya di sini saya akan hanya menjelaskan istilah-istilah yang umum digunakan, kemudian beberapa jenis kriptografi yang digunakan. Tidak lupa sejarahnya juga, karena bicara tentang kriptografi sebetulnya kita bicara sejarah masa lalu. Artinya sendiri, kriptografi itu sendiri sebetulnya suatu ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Nah, dikatakan ilmu dan seni. Disebut sebagai ilmu, dia mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, yaitu ada metodologinya, ada metodenya. Tujuannya tidak lain untuk membuktikan kalau sudah di encrypt harus bisa di decrypt. Ya jangan cuma bisa ngacak-ngacak nggak bisa balikin gitu loh. Nah kan ide dasar kriptografi itu sebetulnya mengacak-ngacak pesan. Ngacak-ngacak pesan yang ada biar nggak kebaca. Kalau cuma ngacak-ngacak doang gampang. Yang susahnya adalah menyusun kembali sesuai dengan sebelum diacak-acak. Makanya kriptografi dikatakan sebagai ilmu. Kemudian kriptografi juga dikatakan sebagai seni. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu science and art. Oke, the art and science of keeping message secure. Jadi suatu seni, ilmu dan seni untuk menjaga pesan itu tetap aman. Nah, mengapa dikatakan seni? Tadi kalau dikatakan ilmu sudah dijelaskan. Sekarang kenapa dikatakan seni? Karena untuk melakukan acak-acaknya itu bebas. Bebas dalam artian bahwa mau pakai teknik apapun silahkan. Ya namanya seni kan banyak aliran tuh. Namanya seni itu nggak dipertanyakan. Ya terserah. Kalau saya tanyakan seni abstrak, ya itu bebas aja. Orang mau gambar abstrak ya terserah dia. Itulah seni gitu loh. Kemudian orang seni itu ya orang yang paling bebas saya katakan. Kenapa? Ya terserah dia mau mengekspresikan dirinya kan seperti itu. Itulah seni. Dan itulah kriptografi. Ilmu dan seni. Dikatakan ilmu karena harus bisa dikembalikan seperti awalnya. Dikatakan seni karena dia bebas. Bebas mau pakai teknik apapun gitu lah. Silakan. Caranya bebas. Nah, di dalam kriptografi ada istilah kripto. Kripto ini artinya secret atau rahasia. Dan grafi itu writing, tulisan. Jadi secara kalau bego-begoannya gitu loh. Tulisan rahasia gitu, kriptografi itu sebetulnya. Nah, adapun nama pelakunya, praktisinya, ini disebut biasanya cryptographers. Sedangkan untuk istilah melakukan melakukan ngehacknya ibaratnya gitu loh. Itu cryptoanalyst bahasa kerennya. Oke, cryptoanalisis itu tekniknya, cryptoanalyst adalah orangnya. Oke. Nah, di dalam kriptografi, ada algoritma kriptografi ini biasanya disebut dengan cipher. Cipher itu adalah suatu pesan yang sudah di coding sedemikian rupa, dikodekan sedemikian rupa,
dengan menggunakan biasanya pakai matematika. Makanya sebetulnya orang atau cabang ilmu kriptografi yang intinya utamanya itu ada di orang matematika. Jadi main kriptografi ya main matematika, nggak salah. Makanya ketika saya tanyakan kepada kakak kelas kalian yang sudah belajar kriptografi 1 semester dan tambah sekarang 1 semester, ya lumayan ngebul Pak. Iya, karena bicara tentang matematika. Apa yang dipakai? Persamaan matematika, mulai dari turunan, integral, yaitu cacing-cacing seperti itu. Oke? Ya, sedemikian rupanya lah. Nanti saya akan jelaskan kalau di sini yang sederhananya dulu. Nanti yang mumetnya dapat lah. Saya berikan dosennya juga dosennya nggak kalah hebat tentang kriptografinya. Oke? Nah, persamaan ini digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Jadi ada 2 proses ketika melakukan kriptografi, yaitu encrypt dan decrypt. Encrypt itu mengunci istilahnya, decrypt itu membuka kunci. Untuk gampangnya gitu. Nah, biasanya kedua persamaan matematika, baik untuk encrypt maupun di decrypt, ini memiliki hubungan matematika yang cukup erat. Tadi saya katakan, ya pakai turunan, integral, gitu, seperti itu. Nah, proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan, ini pesan yang belum diamankan disebutannya istilahnya plain text, menjadi pesan yang sudah diamankan disebut dengan ciphertext. Itu melakukan suatu proses enkripsi namanya, encryption. Makanya mungkin sering dengar istilah enkripsi, dekripsi. Oke. Nah, ciphertext adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Atau menurut ISO 74982, terminologi yang lebih tepat digunakan adalah encipher. Terserah lah. Oke. Nah, adapun proses dari ciphertext menjadi plain text itu biasanya disebut dengan decryption. Oke, decryption ini lagi-lagi kalau menurut ISO harusnya decipher, nggak masalah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang encryption. Apa itu enkripsi? Enkripsi ini biasanya digunakan untuk menyandikan kata-kata, menjadikan data-data atau informasi sehingga tidak bisa dibaca lagi oleh orang yang tidak berhak. Dengan enkripsi data, yaitu disandingkan. Mohon maaf Pak, Ya, boleh izin merekam nggak Pak? silakan. Mau Oke direkam. Pak, baik. Saya juga ngerekam soalnya nanti saya share di channel saya, nanti kalian bisa akses kok. Biasanya saya linknya saya kirimkan di e-learning. Ya udah di channel Bapak aja. Ya. Jadi tetap saya rekam. Oke. Ya, makasih Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi untuk melakukan encrypt biasanya digunakan sebuah kunci, key. Sebuah kunci ini, dan dengan kunci juga kita akan membuka. Makanya nanti kalian akan menemukan atau akan bertemu dengan 2 jenis kunci. Yang pertama ada private key dan ada yang kedua public key. Kalau sudah kompleks, biasanya menggunakan 2 kunci ini. Private key itu biasanya kunci yang dimiliki oleh si pemilik pesan. Sementara public key itu biasanya untuk yang membuka pesan. Nah, apa itu public key, apa itu private key, lebih dalamnya nanti kalian pelajari di semester depan. Itu benar-benar fokus bicara tentang kriptografi. Saya hanya mengantarkan saja gitu loh, oke? Biar ketika belajar ethical hacking itu nggak buta-buta amat gitu loh, begitu ada istilah-istilah yang ada kaitannya dengan kriptografi. Ya syukur-syukur kalau kalian sudah mulai mempelajari sedikit demi sedikit tentang kriptografi ini sendiri. Oke, jadi kalau kunci untuk mengunci pesannya dengan untuk membuka pesannya itu sama. Oke, jadi ada satu kunci, ini disebut private key. Nah, kalau ada 2 beda, kunci buka dengan kunci nutup itu berbeda, ini biasanya public key. Nanti ada asimetris, simetris itu kan beda. Ada istilahnya seperti itu. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini lah. Plain text ini dikunci pakai kunci enkripsi, di encrypt udah menjadi ciphertext. Ciphertext begitu ingin diakses, ingin dibaca, oke, dilakukan dekripsi pakai kunci dekripsi.
Antara kunci enkripsi dan kunci dekripsi ini bisa sama, bisa juga beda. Kalau sama, ini simetris. Kalau beda, asimetris sebutannya. Nanti ada penjelasannya. Oke? Menjadi plain text lagi. Atau secara matematis bisa ditulis seperti ini. Encrypt message menjadi ciphertext. Jadi message M yang di encrypt itu menjadi ciphertext. Sementara kalau fungsi decrypt itu kunci dari decrypt dari ciphertext C ini akan menjadi message. Simpel ya. Sebetulnya masih simpel, biar menarik aja pada kalian. Nanti begitu di dalamnya ya tinggal dinikmati kok. Bagi yang tertarik dengan matematika, ini sangat-sangat menantang sekali dan sangat menyenangkan sekali. Apalagi kalau udah ada berapa putaran, nah itu. Di kuncinya berapa kali putaran, nah itu lumayan tuh, di iterasi. Tapi bagi kalian yang senang dengan codingan, misalnya ngoding, buat iterasi-iterasi, ya lebih tertanam lagi. Bisa jadi nanti kalian bisa membuat kriptografi sendiri, gitu lah. Algoritma kriptografi sendiri. Oke. Kalau itu cukup paten ya bisa dipatenkan. Oke, elemen dari enkripsi. Ada beberapa elemen dari enkripsi yang akan dijabarkan dalam beberapa paragraf ini. Algoritma dari enkripsi dan dekripsi. Algoritma dari enkripsi itu fungsi-fungsi yang digunakan untuk melakukan fungsi enkripsi dan dekripsi. Algoritma yang digunakan menentukan kekuatan dan dari enkripsi itu sendiri. Oke. Plus dengan adanya kunci ini lebih memperkuat lagi. Jadi algoritmanya sudah oke, kuncinya juga makin oke. Nanti ada hubungannya, algoritmanya pakai apa, pakai kunci berapa. Akan berbeda, algoritmanya boleh sama. Nanti macam-macam algoritma ada. Ada algoritma misalnya Blowfish, Dash, 3Dash, apalagi AES, itu macam-macam algoritmanya. Nah, di setiap algoritma itu juga ada kuncinya lagi. Jadi walaupun sama-sama algoritmanya, tapi kuncinya beda, maka kekuatan dari enkripsi itu berbeda. Ini penjelasannya. Ada kunci yang menggunakan 18 bit, ini biasanya lebih sukar dibandingkan enkripsi yang sama, tetapi menggunakan kunci 56 bit. Oke. Jadi semakin besar key-nya, key space-nya, 18 bit misalnya itu, maka peluang untuk melakukan cryptanalysis atau melakukan serangan brute force misalnya itu semakin lama. Ya tinggal dikalikan aja nih. Misalnya nih 128 bit memiliki key space-nya 2,128. Sedangkan 156 bit 2,5. Artinya kalau kuncinya makin panjang ya akan lama bisa ketahuan peluangnya kan seperti itu. Oke, selanjutnya plain text. Plain text adalah pesan atau informasi yang dikirimkan. Sementara ciphertext adalah informasi yang sudah dienkripsi. Nah, kembali ke masalah algoritma. Keamanan sebuah algoritma yang digunakan dalam enkripsi atau dekripsi bergantung pada beberapa aspek, di mana salah satu aspek yang cukup penting yaitu sifat algoritma yang digunakan. Nah, ada istilah restrict algorithm. Apabila algoritma tersebut bocor atau ketahuan oleh banyak orang, maka pesan-pesan dapat terbaca. Ini kayak Wikileaks ya, yang pesan-pesannya itu tadinya bikin tapi bocor. Ini, oke. Tetapi itu semua tergantung pada sistem kriptografer atau adanya kriptografer yang ya suka ngulik-ngulik lah. Oke. Tetapi ada juga yang tetap menggunakan algoritma untuk kasus-kasus tertentu meskipun kurang aman, tetapi tetap digunakan karena apa? Karena data yang diamankannya itu tidak terlalu penting. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai dengan teknik yang paling primitif. Saya katakan paling primitif, kenapa? Karena paling gampang banget. Dan ketika kalian menggunakan ini, kalian sudah melakukan kriptografi. Yaitu dengan melakukan substitution cipher. Jadi, kalau kalian sudah melakukan ini,
substitution shipper ini sebetulnya kalian sudah melakukan teknik-teknik kriptografi, tetapi kriptografi yang sangat-sangat primitif sekali. Nah, contohnya adalah Caesar shipper. Namanya Caesar shipper. Ini ada kaitan dengan Julius Caesar. Salah satu contoh dari substitution shipper adalah Caesar shipper yang digunakan oleh Julius Caesar, di mana prinsipnya itu dia hanya mengganti huruf, huruf yang berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Jadi contohnya harusnya huruf A digantikan dengan huruf D, tetapi polanya sama, semuanya seperti itu, berurutan. Jadi transformasinya seperti ini. Plain text-nya A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Shipper text-nya itu D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Jadi A sampai dengan D. Jadi kalau nama saya akan di-encrypt gitu kan, menggunakan contoh, di-encrypt menggunakan Caesar shipper. Ini yang harusnya nama saya DEF, DEF ini. Maka kalau pakai Caesar shipper, jadi ini A, B, C, D. GHI, jadi G. Jadi begitu pesannya adalah GHI, G. Padahal plain text-nya adalah def. Jadi seperti itu. Ini dia menggunakan teknik substitution shipper. Nah, sebetulnya banyak sekali teknik-teknik yang bisa digunakan di dalam tradisional kriptografi. Ya, saya juga menyebutkan primitif. Mengapa? Karena masih bisa dilakukan oleh orang, manusia. Jadi cuma ganti-ganti doang posisinya, atau ada juga yang tukar-menukar. Ini. Nah, teknik lainnya yang substitution yang sedikit lebih panjang gitu kan, yaitu root 13. Ini bukan roti ya, root 13. Jadi root 13 ini masih digunakan di sistem Unix. Kalau pada surat 13 huruf digantikan, yaitu letaknya 13 posisi darinya. Jadi contoh huruf A digantikan dengan huruf N, huruf B digantikan dengan huruf O, dan seterusnya seperti itu. Atau secara matematisnya shipper sama dengan root 13 message. Dan untuk mengembalikannya tinggal di2 kalikan aja. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan huruf N itu berada di tengah-tengah. Kalau dikembali di2 kalikan, dia kembali menjadi normal. Nah, ini root 13. Root 13 memang tidak didesain untuk keamanan tingkat tinggi. Root 13 misalnya digunakan untuk menyelubungi isi dari artikel di Usenet News yang berbau ofensif. Jadi hanya orang-orang yang betul-betul ingin baca aja yang bisa membacanya. Contohnya adalah untuk menutupi jawaban dari sebuah teka-teki atau puzzle. Jadi root 13 itu masih standar untuk hal-hal tadi yang saya katakan tidak terlalu urgent. Tapi jangan coba-coba misalnya pesan PIN, password, kalian pakai root 13. Itu gampang banget ketahuannya. Ini juga bisa menggunakan codingan seperti ini untuk membuat root 13. Ini saya ambil dari buku Bapak Budi Raharjo yang versi paling lamanya ini. Tapi ya sampai sekarang masih tetap digunakan kok. Nah, Caesar shipper dan root 13 disebut juga monoalphabetic shippers karena setiap huruf digantikan dengan sebuah huruf lainnya. Monoalphabetic shipper ini agak mudah dipecahkan. Kenapa? Dengan analisis shipper text apabila beberapa informasi lainnya seperti misalnya kalau ada bahasa itu kan ada yang diketahui. Misalnya di dalam bahasa Indonesia itu ada kata yang selalu diulang-ulang, kata penghubung, yang, dan, ini, itu. Nah itu kalau misalnya selalu kelihatan, itu akan kebaca polanya. Kalau pakai monoalphabetic shipper. Saya menyampaikan hanya aja ya. Karena apa? Ya sekali lagi, untuk memperdalamnya kalian nanti akan mendapatkan kriptografi itu 2 semester gitu. Jadi sekarang ini saya menyampaikan saja sebagai syarat untuk ya kalian mempelajari ethical hacking lah. Karena ada beberapa istilah-istilah di dalam ethical hacking yang selalu menggunakan istilah-istilah dalam kriptografi itu sendiri. Jadi artinya nanti untuk memperdalam ini semua kalian akan mendapatkan 2 semester full
Oke. Jadi di sini balik lagi ke sini. Kalau pakai monoalphabetic chippers, ini bisa menganalisis huruf per hurufnya. Tapi kalau pakai yang polyalphabetic lawannya atau lanjutannya, ini akan lebih sedikit lebih sulit. Misalnya huruf A itu digantikan menjadi huruf Z A B. Jadi huruf A itu Z A B. Nah, tinggal tahu polanya lah. Huruf B misalnya mundur jadi A B C. Itu kan pola. Jadi ada berbeda. Pernah kalian misalnya membuat suatu create password, begitu kalian create passwordnya 6 karakter, tiba-tiba begitu kalian udah selesai dia di encrypt jadi 12 karakter. Nah, itu berarti dia pakai polyalphabetic chippers. Oke. Satu huruf akan dikodekan menjadi beberapa karakter lah sebutannya. Karena bisa bukan huruf aja, bisa juga angka, bisa juga spesial karakter seperti itu. Oke. Atau kalian suka lihat yang terenkriptnya itu hurufnya panjang banget gitu. Ada E, A, 1, 2, 3, Z, A, B gitu. Nah, itu udah terenkript seperti itu. Nah, ini multiple letter encryption, polyalphabetic. Untuk meningkatkan keamanan, enkripsi dapat dilakukan dengan mengelompokkan beberapa huruf menjadi sebuah kesatuan. Kemudian dienkript. Ini disebut dengan multiple letter encryption. Oke. Salah satu contohnya adalah PlayFab. Selanjutnya adalah penggunaan kunci. Jadi salah satu cara untuk menambah tingkat keamanan yang seperti itu disebutkan dalam algoritma itu penambahan kunci. Kunci ini menjadi penting. Kenapa? Karena semakin besar kuncinya, tadi semakin peluang untuk dilakukan hackingnya itu semakin susah. Susah kenapa? Ya tadi peluang kita menebaknya itu semakin panjang. Makanya ada yang bisa sampai bertahun-tahun, oke, jika tidak punya kuncinya. Salah satu contohnya yang paling terkenal itu kan sekarang mungkin kalian masih ingat dengan ransomware. Ransomware itu virus yang mengenkript, dia nggak nyuri gitu. Waduh, cepet amat ya 40 menit ya. Ya udahlah. Oke. Oke. Ransomware itu nggak nyuri, dia nggak nyuri data, dia tuh sebetulnya mengenkript saja, mengenkript data kalian. Nah, permasalahannya adalah dia encrypt nggak ngasih kunci, dan kunci yang dia berikan itu kan berbeda-beda. Makanya ketika ada satu komputer yang terkena ransomware di encrypt, kemudian kalian menebusnya, misalnya membayar, membeli kuncinya, nah kunci itu hanya berlaku untuk komputer tersebut. Untuk komputer yang lainnya itu beda lagi kuncinya. Itulah hebatnya yang si pembuat ransomware. Oke, dia memanfaatkan kayak ginian, kunci-kunci doang. Tapi teknik yang dia gunakan untuk kuncinya, pakai kuncinya ini, kriptografinya, itu luar biasa. Sepengetahuan saya dari hasil training saya itu, mengapa sulit sekali kita melakukan tebak-tebakan ataupun brute force terhadap itu encrypt datanya, itu karena dia menggunakan beberapa kali encrypt. Jadi pesan di encrypt, hasil encryptnya di encrypt kembali. Nah, silakan kalian pikir tuh, di encrypt lagi ya berapa lama yang dibutuhkan dan berapa peluang untuk melakukan. Ibaratnya kalau satu baru kebaca itu baru satu lapisan ibaratnya. Gimana kalau lapisan untuk buka lapisan berikutnya seperti itu. Oke. Nah, ini usaha mencari kunci sangat bergantung pada key space dari kunci. Jika apabila key space ini cukup kecil, maka cara brute force atau mencoba semua kunci dapat dilakukan. Tapi apabila key space dari kunci ini cukup besar, maka usaha untuk mencoba semua kombinasi kunci menjadi tidak realistis. Jadi key space dari DES misalnya memiliki 56 bit, maka untuk mencoba semua kombinasi yang ada diperlukan 2 pangkat 56 kombinasi. Hitung sama kalian berapa itu. Oke. Gimana kalau yang 128? Gimana yang 512 bit?
ya udah makin keluar. Makanya semakin tidak realistis. Nah, public key cryptography ini merupakan lawan dari symmetric cryptography. Tadi saya sudah sempat singgung kalau yang symmetric cryptography itu kunci untuk mengunci pesan dengan untuk kunci encrypt dengan kunci decrypt sama. Tapi kalau asimetrik yaitu kunci untuk encrypt dengan kunci untuk decrypt itu berbeda. Nah, ini disebut ada public key cryptography. Nah, perbedaan prinsip dan penggunaan public key cryptography dan symmetric cryptography membutuhkan diskusi sendiri. Makanya nanti kalian akan dapatkan lah. Oke. Ini saya akan langsung lanjut ke data encryption standar atau beberapa macam algoritma yang digunakan. Ini DES atau DA. DES ini sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena sudah bisa dijebol. Makanya ada beberapa tahun yang lalu mahasiswa ingin melakukan tugas akhir, dia pakai DES. Pak, saya mau melakukan pengamanan data, Pak, pakai DES. Oh ya udah, langsung saya skak. Nggak bisa. Kecuali kamu bisa memberikan bukti-bukti bahwa DES itu masih banyak digunakan dan keamanannya masih layak, diizinin. Kalau tidak, nggak boleh. Kenapa? Percuma kalau melakukan penelitian menggunakan teknologi yang sudah lama. Jadi DES ini punya sejarah cukup lama. Dia udah tahun 77, masa iya masih mau digunakan sampai sekarang. Oke. Ini dulu banget, sekarang udah enggak. Nah, dulu untuk memecahkan DES ini 72 nilai kombinasi, ini sangat-sangat ya nggak realistis. Tetapi dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, oke, dalam waktu 30 hari udah bisa. Dan semakin cepat teknologi yang saat ini udah superkomputer, maka bisa dipecahkan dalam waktu 6 detik. Luar biasa kan? Makanya percuma kalau menggunakan DES untuk mengamankan sekarang. Nah, sebelum waktu habis, saya ingin menunjukkan atau memberikan pada kalian. Nanti bisa kalian coba ya. Hash function integrity checking ini salah satu cara untuk menguji integritas sebuah data, yaitu memberikan checksum atau tanda bahwa data tersebut tidak berubah. Ini termasuk salah satu kriptografi one way. Kalau yang tadi disebutkan DES, AES itu kan, itu adalah two way, bisa di encrypt, bisa di decrypt. Nah, ada lagi kriptografi yang one way. One way ini tujuannya hanya untuk melakukan integritas checking, bahwa tidak ada perubahan, yaitu dengan cara hash. Mungkin kalian sering pernah download aplikasi atau download apapun dari internet, kemudian biasanya dibarengi dengan fungsi hashnya. Bisa pakai MD5, pakai SHA, SH1, SH2, terserah. Tujuannya apa? Silakan kalian download, silakan kalian cek. Maksudnya apa? Kalau kalian ngecek sama nilainya, MD5 yang sama, maka file tersebut tidak berubah. Tetapi kalau berubah, oke, berarti ada kemungkinan file tersebut sudah terjadi ya bisa korup, bisa ada ngebajak dan sebagainya. Oke. Jadi inilah sebetulnya one way cryptography, yaitu kita dengar hash function. Nah, maksudnya apa? Saya ingin menunjukkan pada kalian ini karena udah selesai juga nggak usah lama-lama sih, tapi waktu yang tersimpan tersisa ini. Yes, apa mana bentar. Nah, nanti kalian bisa download salah satunya yaitu Have My File. Oke. Kalian bisa ngecek file yang sudah kalian download. Oke. File yang sudah kalian download untuk diketahui
Salah satunya saya coba ini adalah pakai tracer. Dia punya hashnya berapa? Ini. Dari MD5-nya ini, untuk pakai tracer saya, SHA-nya ini. Nah, ini nanti dicek dengan hasil downloadan pakai tracer tersebut. Sama nggak? Kalau sama, berarti aman. Kalau nggak sama, ada dua kemungkinan. Pertama, ketika download nggak lengkap, jadi ada korup. Yang kedua, file tersebut memang sudah ada yang merubah. Apalagi kalau kalian suka cari-cari di bajakan-bajakan misalnya seperti itu. Nah, silakan dicek. Kalau sama, berarti tidak ada perubahan. Kalau berubah, ya siap-siap aja dengan segala macam ya konsekuensi yang ada. Ini ada beberapa. Pakainya SHA-256, SHA-512. Ini adalah kalkulator, hash kalkulator untuk melakukan pengecekan. Atau kalian juga bisa mendownload ini. Oke. Namanya dia adalah apa nih? Hash calculator. Oke. Jadi tugas bagi kalian download bisa hash calculator. Nanti saya share ini sebelum waktunya habis. Saya share di grup, di WA grup. Ini silakan kalian download, kemudian kalian kerjakan. Oke. Nanti hasilnya ya bisa ditunjukkan lah minggu depan pada saya. Baik, seperti itu saja. Sebelum selesai ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, Belum nanti ada, silakan Pak. kerjakan aja ya. Oke. Baik, Oke, kalau gitu saya baik. akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. jangan lupa kerjakan.